Haleluya, shalom semuanya, tempat ini maupun yang ada di rumah mengikuti live streaming. Ya, bersyukur Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari yang ke-21. Harapan saya Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin karena halangan, karena pekerjaan, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti pesan-pesan di mana 40 hari ini Tuhan terus membawa kita. Bahkan sampai kemarin dan hari ini, bagaimana Tuhan ingin supaya saudara hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Bahkan mempersiapkan gereja ini 10 tahun ke depan. Untuk kita boleh melihat bagaimana buah-buah itu akan nampak, akan muncul. Dan Tuhan ingin supaya setiap jemaat di tempat ini menjadi house of worship, rumah penyembahan. Kita akan diminta untuk 10 tahun ke depan mempersiapkan diri untuk menabur doa, menabur pujian, penyembahan. Karena nanti gereja ini Bapak Ibu Saudara dan kegerakan NCC Internasional 10 tahun ke depan kita akan muncul sebagai pohon kebenaran, yaitu Tarbantin. Yesaya 61 ayat 1 sampai ke bawah akan digenapi. Dan Bapak Ibu Saudara, saya berharap tidak ada satu jemaat yang tertinggal, yang tidak mengetahui apa-apa. Saudara, kita masuk kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang ada di belakang saya yang betul-betul intens memperhatikan dengan taat, saudara akan menerima kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan itu hanya diberikan kepada orang yang mau mengejar kemuliaan. Tidak semua diberi. Walaupun saya tahu beberapa jemaat, beberapa orang mereka tidak memperhatikan kemuliaan Tuhan. Dan itu keputusan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengerti bahwa Gunung Sinai Worship 40 hari bukan kegiatan doa biasa. Bapak Ibu Saudara yang rutin mengikuti bahkan tidak putus, saudara bisa merasakan bagaimana Tuhan membawa kita secara roh. Sampai pagi hari tadi Tuhan ingin saudara tampil sebagai rohaniawan dan rohaniawati. Selama ini memang pengertian rohaniawan dan rohaniawati itu ditujukan kepada pendeta, pastor, suster, orang-orang yang membihara. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Arti kata rohaniawan itu karena seseorang ini dipenuhi Roh Kudus dan orang ini melakukan pekerjaan rohani, kegiatan rohani. Kita semua yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kita adalah rohaniawan dan rohaniawati. Seseorang yang hidupnya dipenuhi dengan roh, maka mereka mendapatkan sumber kehidupan dari yang tidak kelihatan. Namun berapa banyak orang Kristen bisa menyadari ini? Allah menyediakan gerejanya, Allah menyediakan tempat ini untuk mendatangkan kemuliaannya dinyatakan. Kemuliaan itu diberikan sekali lagi kepada orang-orang yang mau datang. Saudara, orang Kristen tidak hidup dari roti saja. Kalau saudara hanya terpancang kepada makan, minum, pakaian, roti, engkau akan kehilangan satu esensi kehidupan yang diberikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Tujuan Tuhan Yesus memberikan kehidupan buat saudara bukan kehidupan fana, tapi kehidupan yang kekal. Ada makanan rohani, ada kenikmatan rohani, ada kekuatan rohani, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak membuat kita menjadi seorang yang sukses hidup di dunia, tidak. Sebab sebelum Tuhan Yesus mati ada banyak orang-orang sukses, raja-raja semua tanpa Kristus. Bahkan Tuhan Yesus datang dengan wujud sebagai seorang manusia yang miskin. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan roh Tuhan ada padaku.
Tuhan Yesus tunjukkan, inilah aku. Hidup yang penuh roh. Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit, Roh Kudus belum turun. Artinya Roh Kudus belum ada tinggal di dalam setiap manusia. Belum. Bahkan ketika Tuhan Yesus lahir saja, Roh Kudus masih ada pada orang tertentu yang memang sama Bapa itu diberikan. Dan itu tinggal di atas. Sebagaimana tadi pagi saya katakan, bagaimana seorang Simeon, dia yang orang yang penuh roh, saudara, Roh Kudus ada di atas. Kenapa? Hidupnya di bait Allah. Seorang pria, Simeon, umur sudah lanjut. Bahkan dia bernasar, ya Tuhan, hamba-Mu tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Kapan Mesias datang? Ketika Simeon, mungkin dia berumur 40 tahun, dia menunggu janji Allah. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang, bahwa akan datang juru selamat bagi Israel yang akan membebaskan Israel, yaitu Mesias. Maka itu Simeon sebagai seorang rohaniawan. Tuhan Yesus belum muncul, orang Majus belum datang, tapi dia sudah bernasar. Lihat Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan rindukan. Apa nasar saudara? Apakah ada orang Kristen seperti Simeon hari ini? Simeon mewakili yaitu generasi Kaleb, karena seorang pria. Dan Hana mewakili generasi Lois, karena seorang wanita, Hana. Tapi saya mau tunjukkan dulu ada seorang pria. Karena orang pikir seorang pria itu hanya mikirkan duit, kerja, cari duit. Simeon itu saudara juga orang Yahudi yang bekerja, cari duit. Tetapi hatinya bernasar, Tuhan jangan ambil aku. Jangan aku mati Tuhan sebelum Mesias datang. Loh kapan Mesias datang? Ya cukuplah umurnya. Kalau dia umur 40 lah, kalau Mesias ini datangnya baru 100 tahun lagi. Apakah dia masih hidup? Tapi lihat saudara, bagi orang-orang yang beriman percaya, orang rohaniawan hidupnya penuh roh, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu akan dinyatakan dalam hidupnya. Akan mungkin, katakan amin. Demikian juga kalau kita berkata hari ini, Tuhan, masa kami Tuhan Yesus datang. Jangan biarkan kami mati masuk kuburan. Kami rindu terangkat. Kami tidak akan menyentuh tanah kuburan. Tapi kami akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di taman Tuhan. Bersama-sama dengan domba-domba yang hamba gembalakan. Imam-imam yang setia. Orang-orang yang sungguh-sungguh. Bersama Tuhan Yesus, saudara. Memang kalau di penghiburan saya tidak bisa membuka satu rahasia-rahasia kerajaan surga yang lebih dalam. Karena orang Kristen bukan cuma masuk surga. Ada orang Kristen yang tidak memerintah bersama Tuhan. Ada orang Kristen yang tidak dapat upah. Ada orang Kristen yang miskin di surga. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, kumpulkan harta di surga, bukan di dunia. Kamu akan kaya di surga. Di surga ada kaya miskin, saudara. Kehidupan kedua, Tuhan mau setiap umat pilihannya orang yang duduk bersama Tuhan Yesus. Orang Kristen yang biasa-biasa saudara masuk surga, masuk. Tapi mereka tidak duduk dengan Tuhan Yesus, saya katakan. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Allah itu adil. 12 murid Tuhan Yesus saudara tahu, mati semua dipenggal. Tuhan Yesus berjanji, kamu yang 12 ini aku pilih, walaupun satu gugur. Tapi kalian ini akan duduk bersama aku. Petrus berkata, Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata begini kepada orang kaya, anak muda, jual seluruh hartamu dan ikut aku. Anak muda ini mundur. Anak muda ini baik, bisnismen, kaya raya, lakukan hukum Taurat. Mulai kecil takut Tuhan, hormati orang tua, semua hukum Taurat 10 dia lakukan. Dia datang kepada Tuhan Yesus, Guru, bagaimana aku bisa mendapat hidup kekal? Lakukan 10 perintah Allah. Sudah aku lakukan sejak aku kecil. Jika kamu mau sempurna, jual semua hartamu dan ikut aku. Anak muda ini mundur. Tuhan Yesus berkata,
Sangat sukar orang kaya masuk surga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Kenapa Tuhan berkata begitu? Karena Tuhan melihat hatinya ada di harta. Sehingga Tuhan Yesus menantang itu. Murid-muridnya melihat, wow, sukar sekali masuk surga. Petrus berkata, Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Saudara tahu Petrus siapa? Petrus suami. Namanya istrinya siapa? Ibu Petrus. Tidak usah pusing. Lah Petrus kan suaminya kan, istri kan Ibu Petrus. Ibu Petrus bagaimana? Coba, Ibu Petrus bagaimana? Ketika suaminya menaruh semua pekerjaannya dan ikut Tuhan Yesus yang tidak menjanjikan kekayaan. Bahkan Petrus waktu itu lagi panen raya. Dia ahli di dalam perikanan. Pakarnya saudara. Tetapi Tuhan Yesus membutuhkan orang pilihannya. Untuk menyatakan kemuliaan Allah yang sebelum dunia dijadikan diberikan kepada manusia, tetapi manusia berdosa karena terpengaruh oleh setan. Allah mencari orang benarnya. Allah mencari orang yang mau dipakai untuk menyatakan kemuliaannya. Dan pada saat ini saudara dan saya dan gerejanya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Petrus tinggalkan. Nasib Ibu Petrus bagaimana? Anaknya 12. Perkiraan saya. Zaman dulu banyak anak soalnya. Ya, gak mungkin cuma 1-2. Tapi tidak ditulis kok. Anak 12 ada masa depan enggak? Bapaknya ikut Tuhan. Yang enggak jelas. Ada masa depan enggak? Bagi dunia tidak ada masa depan. Petrus berkata, Tuhan kami ninggalkan semuanya sudah. Apa yang kami peroleh? Dan Tuhan Yesus berjanji, nanti pada waktu penciptaan kembali, kamu akan duduk bersama aku. Itu cukup bagi Petrus. Dia sempat menyangkal. Tapi akhirnya dia mati dengan salib terbalik. Kenapa? Karena dia tidak layak disalib sama seperti Tuhan Yesus. Doakan nanti pada akhir 40 hari, itu tanggal 7 ya, persis Jumat Agung. Saya akan siapkan satu lagu pujian. Dan saya akan altar call itu. Altar call-nya bukan supaya saudara sukses, bukan supaya saudara ini itu, no. Altar call-nya adalah saudara mau serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa. Dan saudara akan maju, saya urapi nanti. Saya doakan, saya urapi. Saya nanti dengan istri. Anda jangan sembarang maju. Saudara harus menjadi pribadi yang Tuhan, aku mengejar kemuliaan-Mu Tuhan. Aku mengejar taman itu Tuhan. Aku mengejar upah di surga. Bahkan rela aku meninggalkan semuanya. Bahkan orang dunia berkata, mereng kamu, gila, tidak lihat masa depan anakmu. Tidak masalah, masa depan anak-anakku semua sudah dijamin Tuhan Yesus. Anakku percaya, walaupun aku menderita di muka bumi, tetapi satu kalilah nanti aku akan bersorak-sorai bersama dengan Tuhan Yesus. Goalnya orang Kristen melihat keselamatan. Goalnya orang Kristen melihat keselamatan. Bilang, Tuhan jangan mati aku sebelum lihat anakku bertobat. Jangan biarkan aku mati sebelum semua keluargaku diselamatkan. Maka saudara tidak akan mati, tapi engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jangan bilang, Tuhan jangan ambil nyawaku sebelum lihat anakku lulus kuliah. Jangan ambil nyawaku sebelum anakku kawin. Itu kita dulu toh. Karena kita enggak ngerti. Jangan sampai aku mati Tuhan. Sebelum anakku sukses punya rumah. Saudara, Gunung Sinai 40 hari saudara akan dibawa. Seperti orang enggak nginjak dunia. Katakan amin. Karena hati saudara sudah ada di surga. Itu nanti yang kita akan dibawa Tuhan gereja ini.
untuk menolong orang Kristen lain dalam kebenaran. Kebenaran ini sudah diserongkan, saudara. Maka apa yang saya sampaikan itu jauh dari hati kita. Padahal saudara bilang, Tuhan itu aku mau. Tapi jauh. Karena mindset saudara sudah salah. Mulai kecil kita sudah dicekoi dengan firman-firman yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita lemah, kita loyo, kita goyah. Useless sama sekali di hadapan Tuhan. Kamu tidak ada artinya. Kembali Bapak Ibu Saudara, Simeon ini seseorang yang dipenuhi roh karena dia bernasar. Dan akhirnya saudara, luar biasa loh. Simeon itu bisa bertemu dengan Tuhan Yesus di bait Allah loh. Hidup Simeon diarahkan kepada kerajaan surga, kepada penggenapan nubuat. Saudara, nubuat Alkitab masih terus digenapi sebelum Tuhan Yesus datang. Mari berjalan menggenapi nubuat itu. Itu yang Tuhan rindu sebagai orang Kristen. Nubuatan Tuhan Yesus datang, saudara. Ini terus jalan. Dengan tanda-tandanya terus. Maka itu saya terlalu yakin apa yang kita katakan dengan iman Tuhan. Kami tidak mau mati sebelum melihat Tuhan Yesus datang. Sebelum melihat keluarga kami semua terangkat. Itu akan terjadi. Doakan di masa kita Tuhan Yesus datang. Masa menunggu lagi, saudara? Siapa yang rindu Tuhan Yesus cepat datang? Angkat tangan. Siapkah saudara? Saya tanya. Siapkah saudara? Jawab dalam hati. Kalau saudara berkata aku tidak siap, cepat berubah, bertobat. Di mana hartamu di situ hatimu. Mari Bapak Ibu Saudara, melalui Gunung Sinai Worship 40 hari ini saya mengajak saudara bukan menjadi Kristen agamawi, tapi Kristen realita. Kristen kehidupan surga itu realita. Tuhan mencari orang-orang yang mau hidup menjadi rohaniawan, rohaniawati. Dan orang-orang yang selalu berjaga-jaga dan berdoa. Dan saudara mengerti seorang yang bernama Hana. Hana adalah seorang perempuan. Umurnya berapa? 84 tahun. Siapa di sini 80 tahun? Sudah? Tidak ada. Mertua saya 82 ya. Hana setiap hari di bait Allah. Lihat Bapak Ibu Saudara. Makanya orang-orang seperti Hana dan Simeon yang akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Orang akan mencibir saudara. 40 hari tiap hari ke gereja. Makan tuh doa. Doa terus. Tidak apa-apa saudara. One day orang yang ngomong seperti ini saudara, dia akan malu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, ketika anak manusia datang, siapa yang tahan berdiri di hadapannya? Siapa yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Yesus? Siapa yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Yesus? Itu di hari keberapa ya? Saya sudah menulis semua Bapak Ibu Saudara. Nantilah satu hari saya akan rangkum. Saya sampaikan secara nanti pada endingnya. Siapa yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Yesus? Saudara, kalau saudara berhadapan dengan Tuhan Yesus ya, tidak akan ngomong saudara. Karena Tuhan Yesus tidak perlu kesaksian istrimu, tidak perlu kesaksian anakmu, tidak perlu kesaksian suamimu, tidak perlu kesaksian orang tuamu. Tapi dia akan membaca seperti layar yang keluar di hatimu. Semua tidak ada yang tersembunyi, buka semua. Anda mau protes gimana? Siapa yang tahan saudara? Kalau kekristenan kita dibangun seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, agamawi, Anda itu
bukan butuh Tuhan. Tidak. Seperti orang-orang yang ngatur Tuhan. Saya mendengar kesaksian dari seorang yang diberkati sekali di Pulau Patmos. Yang nanti kalau kita ke Israel, kita ke Pulau Patmos. Saya disuruh Pak Febi ke Pulau Patmos, Pak, di sana luar biasa urapannya, Pak. Oh ya, oh puji Tuhan, nanti kita di Pulau Patmos, kita akan menyembah, berdoa. Amin. Di situ sudah tergambar satu relief, saudara, satu gambaran relief gitu ya. Saudara, ini kan digambar udah lama, tapi nyata. Jadi tahtanya Tuhan Yesus itu ya, itu ditempati manusia dan Tuhan Yesus ada di bawah. Dan manusia menunjuk Tuhan Yesus begini. Bukankah itu sudah terjadi hari ini di gereja Tuhan? Kita perintah Tuhan Yesus tuh. Kita perintah Dia kok. Tahtanya Tuhan Yesus sudah diturunkan loh, saudara. Yang naik siapa? Orang Kristen, saya kasih tahu. Tidak mungkin orang luar tidak kenal Tuhan Yesus kok. Ketika malaikat Tuhan mulai naik ke tahta Allah, langsung dilempar. Malaikat menjadi setan. Berarti siapa setannya sekarang yang naik tahta Tuhan? Saudara tidak pernah mau dipakai Tuhan, saudara make Tuhan. Iblis sudah pintar, dia tutup pikiran manusia, terutama orang Kristen. Yang dipakai Tuhan itu pendeta, gembala. Kamu bukan, kamu itu ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Kamu itu anak sekolah, udah sekolah. Kamu tidak dipakai Tuhan. Nanti sekolah Alkitab baru dipakai Tuhan. Lulus. Hebat setan. Ketika Tuhan Yesus datang, apa yang sudah lakukan? Apalagi sekarang sekolah. Anakmu direbut semua oleh dunia. Kapan anakmu bisa ibadah? Mari toh saudara sadar roh gitu loh. Petrus itu hanya mengejar kemuliaan. Musa hanya mengejar upah. Simeon hanya mengejar kemuliaan Mesias. Hana umur 84 tahun. Tiap hari dia berpuasa dan berdoa di bait Allah. Dan Tuhan izinkan dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Masih bayi. Dan Simeon berkata, ya Allah, sekarang izinkan hamba-Mu mati. Karena hamba sudah melihat Mesias sudah datang. Kelegaannya itu loh di mana? Kalau kita nggak pernah bangun kelegaan, saudara, ada di dalam Yesus, di dalam tamannya, di dalam kemuliaannya, saudara tidak akan mencapai kemuliaan Kristus. Tidak akan, saya katakan. Silakan bangun terus hidup dunia. Puas-puaskan saudara. Jangan peduli dengan gereja. Tetapi orang-orang yang bersama-sama saya, walaupun sedikit, saudara, saya berkata, engkau akan mendapat tempat di surga bersama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang tidak mau, pilihlah saudara. Sungguh loh saudara, pilih sendiri. Saya sudah tidak mau kok marah-marah lagi. Tensi saya udah tinggi nanti. Ngeluh. Pikir saudara kalau saya bentak marah di sini pulang nggak pusing saya saudara. Saya kan tahu satu-satu. Ini jumlah berapa? Kalau jemaat yang saya gembalakan 10.000 loh nggak ketok saya saudara. Ini berapa gelintir? Nekat saudara itu. Berubah Bapak Ibu Saudara. Kejar kemuliaan. Karena saudara dan saya adalah yang menggenapi firman Tuhan itu. Menggenapi nubuat itu. Tolong buka Lukas 2 dulu. Sebelum saya nanti masuk ke doa Tuhan Yesus. Jangan saudara pikir baru gereja itu cuman ya seneng-seneng nyanyiannya ada yang khotbah pulang. Buat apa pulang? Hah? Pulang terus untuk apa? Saudara tidak nginjil, tidak pergi ke desa-desa, tidak ke Afrika, kemana-mana. Isimu apa? Ke gereja ya enggak, diajak doa ya enggak mau. Alasannya banyak sekali.
Lihat Bapak Ibu Saudara, kapan kita sadar? Pikir saudara murid-murid Tuhan Yesus itu enak. Terutama istri-istrinya muridnya Tuhan Yesus itu soro semua. Tapi mereka melihat kemuliaan Kristus lebih dari semua. Gak ada masa depan. Jadi kalau orang mau ikut Tuhan Yesus benar, ya gak ada masa depan memang di dunia. Masa depannya hanya di surga bersama Tuhan Yesus, titik. Tetapi saya sekarang anak saya berhasil ini, puji Tuhan. Saya bilang, kalau anakmu berhasil, anakmu diberkati, semua dapat. Haleluya. Supaya apa saudara? Supaya Anda semakin rajin. Kamu punya duit, semakin rajin. Yang enggak punya duit rajin, yang punya duit kemana? Haleluya. Kan maaf saudara, kita ini kan dibodohi setan sebetulnya. Loh, yang enggak punya mobil, hujan-hujan datang. Yang punya mobil, enggak datang. Kan enggak masuk akal tuh. Yang ngerti katakan amin. Coba ngomong kanan kiri, ojo keterlaluan kamu. Ya, betul enggak? Lawang yang sepeda ontel itu loh. Naik sepeda 2 cc loh. cc tengah ambek cc kiwon. Ngik, haleluya, haleluya. Datang 40 hari datang. Loh yang karek nyut ini kok enggak ya? Aneh ya? Aneh ya saudara? Itulah setan kerjanya. Terus saudara dikasih macam-macam nanti. Sakit penyakit lah, mesti dikasih. Wes itu tandanya. Betul? Mesti sudah, wes lah, mesti. Terus kalau enggak tamu datang lah. Ya, saudara datang lah. Wes oke pokok rencananya. Bisnis datang lah. Udah. Makanya cari seorang yang benar-benar hati berkenan ya sama Tuhan. Saya bilang sama istri, nyari orang berkenan tuh wangel saudara. Sungguh, cari orang berkenan itu sulit saudara. Saya aja ngerasakan kok, menemukan berkenan itu loh. Di hati kita itu loh, sulit. Tuhan itu tidak membuat saudara menderita oleh karena firman-Nya. Tuhan tidak pernah membuat saudara menderita karena ibadah. Tidak pernah. Ibadah berguna dalam segala hal. Bukan hanya hari ini tapi hari esok nanti. Tidak ada sukarnya, tidak ada sukarnya. Apalagi yang kebacut ya. Tidur di sebelah lu, tidak datang. Lah nemen lah. Loh, betul ya? Lah kenapa tidak datang Santi? Nunggu Grab. Kan antem itu. Wong di sebelah nunggu Grab loh. Grab tidak datang, dia absen. Kebacut enggak? Loh, kebacut tuh. Tinggal di sebelah itu. Saudara belum tahu sebelah rumah. Ini loh tidur loh kamar. Loh karek melangkah loh enggak datang. Katanya nunggu Grab, hujan. Lah nemen kebacut tuh. Contoh. Haleluya. Haleluya. Gereja itu roh. Aneh ya saudara, perhatikan. Rumah saudara sebelahnya ada gereja. Kenapa saudara enggak ke sana? Karena gereja bukan agamawi, gereja roh. Kalau gereja gedung, gak usah jauh-jauh ke Janti, di situ sama. Tapi kenapa kok tidak? Karena roh. Kita disatukan oleh Roh Kudus. Kita datang tempat ini mengangkat tabut bersama-sama bagi kemuliaan Raja. Saudara, ini waktunya singkat. Makanya saya bersyukur Tante Lingme itu pulang ke rumah Bapak dalam keadaan saya gembalakan gitu loh. Walaupun udah tua tapi dia terus datang, tante terus WA, streaming. Saya yang minta kasih karunia-Nya kepada Tuhan. Umurnya kan 78. Kita nanti 10 tahun ke depan Tuhan udah kasih di tempat ini, nak siap.
Karena tempatmu ini akan aku pakai menjadi pilot project, menjadi contoh bagi gereja lain. Karena di tempat ini rohku tinggal, rohku ada. Dan saudara dan saya akan mencapai umur 60, 70, bahkan 80 tahun. Tapi kita tetap semangat. Di sini pendoa semua. Anak-anak muda akan bertumbuh, kawin, dapat anak lagi, penambahan jemaat. Tapi di tempat ini adalah rumah penyembahan, rumah doa segala bangsa. Itu nanti tunggu. Pak Agus ini udah 75, nanti 10 tahun lagi. Mana mungkin Pak? Mungkin. Simeon bilang, Tuhan jangan mati sebelum lihat Mesias. 10 tahun Tuhan kasih, 10 tahun ke depan kamu akan melihat kemuliaanku. Sebab ada banyak orang yang mulai kendor, ada banyak orang mulai pensiun, ada banyak orang letih lesu saudara nanti 10 tahun depan. Ada banyak orang bersesak, susah, stres. Tetapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Meskipun umur 70-80, kita tetap melayani Tuhan. Something wrong ini. Umur itu sebuah angka. Dinjanti umur itu tidak bermasalah. Kok gak ada bermasalah? Tidak ada masalah. Umur itu sebuah angka. Tapi roh kita terus menyala-nyala. Amin. Buktikan 10 tahun ke depan. Maka ngomong dong 10 tahun ke depan. Seperti Simeon. Jangan aku mati dulu sebelum aku melihat kemuliaanmu. Tuhan udah kasih 10 tahun ke depan. Saya percaya dalam 10 tahun ke depan pembelaan, pemeliharaan, kekuatan Allah, penyelamatan Tuhan beri, perlindungan Tuhan kasih. Masih kurang apa lagi saudara? Lukas 2 ayat saya tunjukkan dulu ya, bentar ya. Bentar. Karena saya bukan khotbah. Saya ngomong heart to heart. Ayat 21 ya. Perhatikan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Drop, mas, langsung hilang. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan oleh hukum Taurat, yaitu apa saudara? Sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Saudara tahu siapa yang mempersembahkan sepasang burung tekukur? Orang miskin. Orang miskin boleh bawa burung tekukur. Orang kaya kambing, bawa domba, lembu, sapi. Ini orang miskin. Dan Tuhan Yesus orang miskin. Sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Tuhan cari semua jemaat di sini. Anda cari penghiburan, keselamatan datang dari Tuhan Yesus bagi keluarga saudara, bagi kota bangsa. Kita jerit terus, tugas kita belum selesai. Lihat ini Simeon, lihat Roh Kudus ada di atasnya, di atas bukan di dalam. Saudara ada di dalam loh, saudara di dalam loh, Roh Kudus di dalam saudara loh. Apa penghiburan saudara? Apa yang saudara rindukan, nantikan itu apa? Simeon penghiburan bagi Israel karena Israel umat pilihan. Nah sekarang kita ini umat pilihan, kita adalah gereja Tuhan. Penghiburan bagi seluruh umat Tuhan. Supaya keselamatan terhadap bangsa-bangsa itu yang dikehendaki oleh Allah. Itu orang yang punya hati Tuhan. 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa apa? Ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Jadi oleh Roh Kudus, orang yang senantiasa hidup sebagai rohaniawan, yang terus mengarahkan hatinya kepada perkara-perkara ilahi, maka roh itu akan bersaksi dalam hatinya, kamu tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Bukan melihat yang dunia saudara, melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat 28. Ia menyambut anak itu dan
datangnya sambil memuji Allah. Lihat saudara, kok tahu loh dia? Kok tahu ada kemuliaan di sana? Saudara, saya mengatakan di surat Mazmur dikatakan, Tuhan aku mau memandang kemuliaan-Mu dan kekuatan-Mu di bait-Mu. Di mana bait Allah sekarang saudara? Di gerejanya. Rindu memandang kemuliaan. Siapa orang yang peka ada kemuliaan? Orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan. Siapa yang tahu kalau Gunung Sinai Worship 40 hari itu mendatangkan kemuliaan? Orang yang dekat Tuhan. Anda uji sendiri hatimu. Maaf ya saudara, ujian sendirilah. Apa aku itu dekat Tuhan sih? Karena saudara tidak punya sense sama sekali. 40 hari kita doa 6 bulan. Walaupun saya melihat ya hampir 80% jemaat itu sudah datang setia, sungguh-sungguh saya senang. Tapi bagaimana yang 20% itu? Dan ada orang yang sama sekali tidak pernah peka sama sekali. Mereka hanya melihat gedung, mereka hanya lihat euforia, mereka hanya lihat sesuatu. Sehingga mereka tidak ada gerakan tertarik, gak akan pernah bisa menyambut kemuliaan Allah. Memuji Allah. Makanya nanti di akhir 40 hari saya akan doa. Bagi orang-orang yang mau hidup serupa dengan Tuhan Yesus. Dan sempurna seperti Bapa. Mereka hanya mengejar kemuliaan Allah. Saudara, orang yang mengejar kemuliaan Allah. Supranatural, kekuatan Allah turun atas mereka. Bahkan saudara tidak dapat apa-apa pun. Engkau dipenuhi oleh Roh. Nah itu yang Tuhan Yesus katakan, manusia tidak hidup dari roti saja, dari nasi, pecel nasi goreng, capcay goreng, bakmi goreng, dari steak, dari lodeh, jangan apapun makanan paling enak, bakso, soto lah, tahu lontong, pangsit mie, ronde dah, angsle dah, kacang kuah, heci, jemblem, pisang goreng. Tidak itu saja saudara. Tapi Tuhan Yesus berkata manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau saudara hanya butuh itu, ya saudara orang dunia. Jangan mimpi Anda masuk surga, saya katakan. Jangan mimpi Anda mendapat kemuliaan Kristus, saya katakan. Karena Tuhan tahu setiap hati. Bukan sembarangan saudara, orang itu bisa masuk. 12 murid rela meninggalkan semuanya. Kita ini belum apa-apa saudara. Saya ini loh belum apa-apa. Saya ini loh saudara. Makanya saya bekerja keras untuk Tuhan. Saya sungguh-sungguh, saya belum apa-apa saudara. Dibanding muridnya, aduh jauh saudara. Kita ini masih kadang hitung-hitungan enggak. Murid-murid rela mati saudara. Tapi di tengah kekurangan, kelemahan kita, kita mengejar kemuliaan Tuhan. Saya percaya orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Katakan amin. Sebab Tuhan Yesus berdiri di tengah kita kok. Jangan pernah ditipu. Saya ngomong sama Vio. Vio kan kerja sekarang. Vio, kamu timbang sendiri. Defisit atau enggak? Defisit apa om? Defisit. Defisit itu rugi enggak kamu? Kamu kan sudah ngerasakan kemuliaan. Kerjaanmu ini nyedot enggak kemuliaan Tuhan dalammu? Wah ini 1 minggu digenjot 12 jam. Timbangan. Vio. Doa sama Bapa di surga. Bapak itu kasih, bilang sama bosmu, waktu yang ibadah bilang, memang ini training, tapi aku akan menyembah Tuhan Allahku, aku mau datang. Coba datang, kalau Anda tidak boleh gagal, kalau begitu kamu tidak boleh kerja, Bapamu bisa memberikan pekerjaan yang jauh lebih mulia. Jangan takut, saya sudah pesan ke jemaat semua ya, tidak bisa makan, datang ke Mbak Yuni, saya bilang, makan di situ. Tidak ada tempat tidur, bilang tidur di sini. Sungguh saudara, saya juga kasihan melihat orang tidak bisa makan. Tidak usah malu, tidak usah gengsi sama Pak Febi.
untuk makan saudara. Jangan sampai kamu tidak makan. Tidak sekolah tidak apa-apa saya katakan. Asal tetap makan. Amin. Kalau kamu makan kuat, kamu berdiri mikir, Tuhan buka jalan. Apa saya rela ngelihat jemaat direbut sama bisnis? Tidak. Tapi ada orang-orang yang dipakai Tuhan secara khusus. Hatinya untuk Tuhan, Tuhan pakai bisa sampai luar negeri, sampai bisa. Tapi itu porsinya beda. Bukan sembarangan. Katakan amin. Udah enak toh, mana ada gereja berani jamin ini? Dia bisa makan. Ributnya apa sih? Kan makan. Datang ke sini makan. Jangan bawa pulang saya katakan. Bawa pulang ngawur. Sampai datang ke sini. Lo makannya coba ini. Saudara minta maaf ya. Tak tapuk gak sandal jepit sampean. Lo orang gak punya duit. Gak mau makan kok dikasih makan. Kok milih. Aduh Tuhan. Untung saya ini bukan bajingan ya. Untung saya ini sudah tobat. Kalau enggak tobat saudara, LPG tak keprokno nang dasmu saudara. Kebangetan. Kalau masih kurang nanti saya minta tolong Cik Yo ini jago masak ya. Udah pokok masak kon mie, wis mie tok wis pokoknya. Lupa tiap hari makan mie. Opo oleh tiap hari makan mie ya. Kamu lapar atau punya duit? Enggak punya duit milih. Repot ya. Angel ya. Angel wis angel. Tapi di sini semuanya tidak ada yang lapar. Tuhan memberkati, Tuhan memelihara saudara, orang-orang yang sungguh dengan Tuhan. Tidak mungkin kok saudara. Katakan amin. Waktu Gunung Sinai Worship 40 hari Tuhan tunjukkan. Ada satu tujuan menyelamatkan orang Israel. Dan Tuhan berkata kepada Musa, kamu akan melihat penyertaanku. Tanda penyertaanku ketika umat Tuhan beribadah di padang gurun. Apa penyertaan Tuhan? Bukan saja kemuliaannya. Bagaimana mungkin saudara, ini kan udara kosong. Saudara bisa senyum, itu kan aneh sebetulnya. Loh, kita bukan berimajinasi loh saudara. Tuhan Yesus hadir benar di tengah kita. Roh Kudus hadir benar. Dia akan mengisi roh saudara. Loh itu karena ada iman. Loh saudara ini kan aneh. Dan Allah berkata, kamu akan beribadah. Saudara tahu ibadah orang Israel? Bukan seperti kita. Bukan cuman berdirinya bu. Bukan cuman hadiratnya bu. Bukan. Dia harus bawa lembu korban. Itu duit. Orang diusir keluar dari Mesir. Budak punya duit ibadah. Gak punya. Tapi lihat. Allah sanggup membuat semua orang Mesir kasih emas. Saudara ini bukan teori kemakmuran. Ikut Tuhan nanti dapat emas. No. Tujuanmu apa? Tapi kalau tujuan saudara ibadah. Tujuanmu melihat kemuliaan Tuhan, mengejar kemuliaan Tuhan, maka emas dari Tuhan akan diturunkan buat saudara. Saudara, larang loh saudara, larang. Zaman dulu itu bawa lembu. Makanya di bait Allah itu orang berjualan, ngerti? Zaman dulu memang disiapkan berjualan, karena ada orang datang beli. Karena apa? Itu nebus dosanya. Kalau orang miskin, ya itu tadi burung tekukur gitu loh. Orang kaya bawa kambing, bawa domba, lembu sapi. Ada mas, drop. Ada yang mau belikan baru? Ini udah umur berapa? 8 tahun. Setia. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak mudah. Bisa ngerti sekarang? Penyertaan Tuhan di mana? Penyertaan Tuhan di mana? Ketika orang mau ibadah. Makanya saya bilang sama Vio, kamu harus ngerti. Kecuali Vio tidak ngerti hadirat Tuhan. Tidak pernah ngerasakan. Apalagi saudara yang sudah dewasa ini. Ngerti nggak sih hadirat Tuhan?
Katakan amin. Ayat 29 tolong Pak musik ya, akan saya tutup dah. Nanti sore saya lanjutkan. Dan terus nanti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai ketemu Minggu lagi. Amin. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Mataku melihat. Mataku melihat. Itu kemuliaan. Pak angel Pak Febi, denger no Pak Febi angel, saya tidak ngerti. Memang sulit. Sebab kemuliaan yang tidak bisa diterima oleh dunia akan kamu terima. Makanya orang-orang yang beribadah sungguh-sungguh mereka akan melihat kemuliaan Allah. Ada orang yang dari Cina, orang Indonesia. Itu kesaksian lama saudara. Dia datang ke negeri Cina. Beribadah. Gereja yang kecil. Impit-impitan duduknya. Tidak ada musik. Tidak ada AC. Tidak ada fasilitas apapun. Tapi mereka memuji Tuhan sambil nangis. Orang ini berkata, aku masuk ruangan itu. Hadirat Tuhan nyata. Yang khotbah bukan pendeta. Sekolah Alkitab. Tapi orang-orang biasa yang disampaikan bukan soal kemakmuran, kesuksesan, kesembuhan. Tidak ada yang saksi. Tapi mereka menyaksikan Injil. Mereka bicara tentang keselamatan, kemuliaan. Bapak ibu saudara, bicara tentang kemuliaan itu hanya bisa diterima oleh orang rohaniawan. Gereja yang tidak roh, gereja itu hanya berbicara daging. Kalau berbicara daging saudara, bagaimana sukses di dalam Tuhan, bagaimana sukses, bagaimana kaya, bagaimana berhasil, bagaimana saudara cepat ini, cepat itu. Udah saudara tidak usah panggil pendeta, lebih baik panggil motivator, tanya Pak Agus temennya banyak, di MLM banyak. Sini mau seneng jemaat. Saudara akan dikasih tip supaya saudara hidupnya baik, supaya hidupnya sukses, supaya kerjanya duitmu baik, banyak. Pakai cara ini melibatkan Tuhan Yesus. Tidak usah panggil pendeta. Gereja yang penuh roh tidak bicara tentang darah dan daging. Tidak bicara makan minum. Tapi bicara roh, bicara kemuliaan yang dunia tidak bisa beri. Jiwa-jiwa, keselamatan. Dibutuhkan orang-orang yang mau berkorban, orang yang mau sungguh-sungguh. Tuhan tidak minta saudara. Tuhan minta waktumu. Tuhan minta hatimu. Tuhan tahu ketika engkau sukar. Tuhan tahu ketika engkau sulit. Tetapi engkau tetap berjalan terus menuju kemuliaan Tuhan. Allah di pihak saudara. Allah yang bertempur bagi saudara. Kenapa saudara tidak nekat ya? Nekat toh saudara, tidak usah takut. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Ini yang dirindukan Simeon. Hana juga perhatikan. Tolong buka ayat 36. Itu seorang pria saudara. Pria sudah umur. Lagi pula di situ ada Hana seorang nabi perempuan. Anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. 7 tahun menikah. Dan sekarang ia janda. Berumur berapa? 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Oh itu buat nabi Pak. Enggak Pak, itu bukan buat kami. Saudara, Tuhan tahu siapa yang diberi kemuliaan dan tidak. Anda gak bisa menentukan. Walaupun kita punya kesaksian batin. 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Apa yang dia bicarakan?
Apa yang dibicarakan seorang ibu umur 84 tahun? Apa yang dibicarakan? Kelepasan, keselamatan, tentang nubuatan Mesias. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Mari buka kedua tangan. Masing-masing berdoa. Nanti sore saya akan lanjutkan. Bagaimana saudara diminta Tuhan mengejar kemuliaan. Karena Tuhan mau di tempat ini muncul rohaniawan, rohaniawati. Saudara menjadi orang-orang yang peka. Orang-orang yang merindukan kemuliaan Tuhan. Bukan sekedar hanya peduli makan, minum, pakaian. Oh, repa shekara papa papa. Shekere pepe pepe papa 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 she. Kona raba 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 raba. Kire pepe papa papa Tuhan. Curahkan rohmu di tempat ini Bapa. Buka mata rohani umat yang hamba gembalakan ini Tuhan. Satu persatu buka mata rohnya. Supaya mereka melihat Mesias. Supaya mereka melihat Tuhan Yesus. Buka Tuhan, buka Tuhan, buka. Supaya mereka tidak direbut oleh dunia. Sebab mereka dikhususkan hidup bagi Allah. Dunia akan berakhir, semua akan berakhir, tapi orang benar akan hidup kekal selama-lamanya. Tuhan, mari Tuhan, hamba ya Allah, ya Tuhanku, ya Allahku, ya Tuhanku, hamba minta Tuhan belas kasihan-Mu. Buka Tuhan di hari ke-21 ini, buka mata roh, melek Tuhan. Kenapa sukar mereka datang ibadah? Kenapa sukar Tuhan? Karena ada setan yang membelenggu pikiran mereka. Ada setan membelenggu hati mereka. Pagi hari di dalam nama Tuhan Yesus, aku hancurkan setiap kuasa kegelapan, roh jahat yang membelenggu mereka. Sehingga mereka berat datang ibadah. Mereka berat untuk menyembah. Mereka berat melayani Tuhan. Mereka tidak mau Tuhan. Aku hancurkan kuasa-Mu setan. Setan, lepas. Lepas, 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 lepas. Roh dunia yang miskin dan lemah, aku patahkan. Firaun dunia yang mencoba merebut umat Tuhan. Firaun dunia, bos-bos pekerjaan-pekerjaan di dunia yang merebut umat Tuhan. Aku hancurkan kuasa-Mu setan. Aku patahkan kuasa-Mu setan. Kore pasakara papa papa se. Hasekere pepe pasakara papa. Biarlah kami memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Biar kami mengejar. Karena ini kesempatan. Ini kesempatan. Waktunya singkat. Waktunya singkat. Waktunya singkat. Mari saya undang bagi berdiri. Tangan Tuhanku, indah dan permai, tepat
Inilah kerinduan kami ya Bapa. Bahwa gerejamu tempat ini naik kemuliaan-Mu terus. Topik yang kami bicarakan kemuliaan. Topik yang kami bicarakan jiwa-jiwa. Topik kami bicarakan keselamatan keluarga dan semua orang. Tidak ada topik makan minum, tidak ada. Tidak peduli mau sukses mau tidak hidup kami, asal kami terus mengikut Tuhan Yesus, kami akan sukses di surga. Bongkar gerejamu Tuhan, bongkar. Supaya kami bukan menjadi orang-orang bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang menjadikan Tuhan Yesus adalah berhala. Kami hanya memanfaatkan Tuhan Yesus, memanfaatkan Allah Bapa untuk perut kami. Tuhan Yesus menegur, kamu ikut aku karena perut, Tuhanmu perut. Bukan kamu melihat tanda bahwa aku Mesias. Di tempat ini kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Biarlah kesaksian roh ada dalam hati kami yang menyaksikan bahwa kami akan hidup sampai Tuhan Yesus datang. Bersama keluarga kami semua diselamatkan. Bahkan tidak ada satu yang tersesat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap, yang sudah diberkati Tuhan, siap menerima kemuliaan Allah bersama saya katakan, amin.